Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang Al-Ainaul Mardiyah, yaitu ratu bidadari yang dihadiahkan kepada seorang pemuda yang berani mengorbankan jiwa raganya serta harta bendanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ekspedisi Islam sejak zaman Rasulullah SAW terus diperluas ke segala penjuru. Negara-negara yang belum mengenal Islam dimasuki oleh para mubalik. Sepeninggal Rasulullah SAW, tugas suci itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah pengganti beliau. Pada zaman tabi'in, umat Islam mendapat tantangan besar dari kerajaan Romawi. Prinsip Islam bahwa Islam harus disebarkan dengan bijaksana, memberi nasihat secara baik-baik, mengutamakan kasih sayang. Tapi meskipun demikian, tidak semua orang menganggap bahwa cara yang demikian itu baik. Bahkan kerajaan Persia dan Romawi mengangkat senjata memerangi Islam. Maka Islam pun terpaksa menghunus pedang untuk menghadapi mereka, dan Persia ditundukkan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman tabi'in, panglima perang Islam yang namanya termasyhur baik di kalangan kawan maupun lawan adalah Imam Abdul Wahid. Sewaktu akan menghadapi pertempuran dengan kerajaan Romawi, beliau mempersiapkan prajurit-prajurit yang siap syahid dengan semboyan, mati untuk surga, hidup untuk bahagia. Beliau menggugah semangat juang pemuda-pemuda Islam bersemboyan dengan firman Allah Azza wa Jalla pada surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Panglima Abdul Wahid selalu membaca ayat ini untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Ketika itu ada seorang pemuda usia 16 tahun yang telah ditinggal wafat oleh ayah bundanya. Menurut hukum Islam, umur seorang untuk diwajibkan berperang minimal 17 tahun. Tetapi pemuda yang tadi tergugah hatinya untuk menjual jiwa raga serta harta bendanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan keindahan dan kemegahan surga sudah terbayang di hadapannya. Pemuda itu sangat kaya. Dia datang kepada Imam Abdul Wahid dan berkata, "Tuhan Imam, saya akan menjual jiwa raga dan harta saya kepada Allah. Saya cuma akan meninggalkan sebuah pedang dan seekor kuda untuk ikut berperang di jalan Allah. Semua harta benda saya yang lain, termasuk rumah saya serahkan kepada Allah. Silahkan Tuhan Imam mempergunakannya untuk biaya jihad sabilillah ini." Imam Abdul Wahid bertanya, "Kenapa kamu tidak meninggalkan sebagiannya menjadi bekalmu bila mana nanti kamu pulang dalam keadaan selamat?" Pemuda itu menjawab, "Tuan Imam, saya sudah mencium bau surga dari ujung pedang saya. Rasanya saya akan syahid di medan jihad. Kalaupun umpamanya nanti saya ditakdirkan selamat pulang dari peperangan, insya Allah saya tidak akan disia-siakan oleh Allah." Maka Imam Abdul Wahid membagikan semua harta pemuda itu kepada prajurit-prajurit yang akan berperang dan keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Pada hari yang telah ditentukan, Panglima Abdul Wahid bersama seluruh prajurit berangkat menuju Romawi. Karena perjalanan jauh, mereka berkali-kali beristirahat. Setelah dekat dengan kerajaan Romawi, pada suatu malam, pasukan jihad itu bermalam di suatu tempat. Sebagaimana biasanya, pemuda yang soleh itu selalu berpatroli dulu untuk mengamankan rombongannya dari kemungkinan-kemungkinan serangan mendadak yang dilancarkan oleh musuh secara membabi buta. Setelah keadaan nyata aman, pemuda itu pun sholat kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Akhirnya, karena merasa sangat ngantuk, dia tertidur. Menjelang waktu subuh, dia terbangun dan membangunkan rombongannya untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, dia menceritakan mimpinya kepada imam bahwa dalam tidurnya yang tadi
dia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat. Dia dibawa terbang oleh malaikat itu dan diturunkan pada sebuah taman yang indah dan luas. Malaikat itu bersabda kepadanya, "Wahai pemuda yang ikhlas, semua pengorbananmu diganti oleh Allah. Taman yang luas dan indah ini adalah milikmu sendiri. Di tengah-tengah taman yang luas dan indah ini telah disiapkan untukmu sebuah rumah megah lagi luas, indah tak ada bandingannya. Di rumah itulah kamu ditunggu oleh istrimu yang sangat jelita bernama Al-Ainaul Mardiyah. Sekarang berjalanlah kamu, ikuti jalan yang lurus ini. Nanti kamu akan bertemu dengan wanita-wanita cantik jadi pelayanmu dan istrimu yang cantik jelita itu." Setelah bersabda demikian, malaikat itu pun menghilang. Pemuda itu berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh malaikat itu. Setelah berjalan beberapa lama, sambil melihat pemandangan yang indah di kiri kanannya, sampailah dia di sebuah sungai yang sangat indah. Airnya sangat jernih. Pada kedua tepinya terdapat gedung-gedung yang megah dan tinggi. Di pinggir sungai itu banyak sekali wanita-wanita cantik jelita sedang bersukaria sambil bernyanyi-nyanyi. Pemuda itu melihat dengan rasa kagum. Dalam hatinya dia berkata, "Pastilah salah seorang dari wanita-wanita ini yang bernama Al-Ainaul Mardiyah yang dijanjikan oleh malaikat akan menjadi istri saya." Wanita-wanita itu menyambut kedatangan pemuda itu dan berkata kepada temannya, "Inilah suami dari Al-Ainaul Mardiyah, majikan kita." Pemuda itu bertanya kepada mereka, "Yang manakah di antara kalian bernama Al-Ainaul Mardiyah?" Wanita-wanita itu menjawab, "Kami semua adalah pelayan dari Al-Ainaul Mardiyah. Beliau ada di istana sedang menunggu kedatangan tuan." Mereka menghormat kepada pemuda itu. Pemuda itu pun berjalan lagi meneruskan perjalanannya. Setelah agak lama berjalan, dia melihat wanita-wanita yang banyak sekali, yang lebih cantik dari wanita-wanita yang dia lihat sebelumnya. Mereka sedang bernyanyi bersukaria di halaman gedung yang lebih tinggi dan lebih megah dari gedung-gedung sebelumnya. Di dekatnya ada sungai yang indah yang airnya adalah air susu. Pemuda itu berpikir bahwa tidak ada yang lebih cantik dari wanita-wanita itu. Dia berkeyakinan bahwa salah seorang dari mereka adalah istrinya yang bernama Al-Ainaul Mardiyah. Kemudian dia bertanya kepada wanita-wanita itu, "Yang manakah di antara kalian yang bernama Al-Ainaul Mardiyah?" Mereka menjawab, "Kami semua adalah pelayan. Tuan kami Al-Ainaul Mardiyah sedang menunggu di istana. Silakan tuan lanjutkan perjalanan ke istana." Pemuda itu melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan sungai yang ketiga yang airnya adalah air arak, yang tentunya tidak sama dengan arak di dunia. Di dekat sungai itu banyak sekali gedung-gedung yang lebih tinggi dan lebih megah dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sana pun gadis-gadis banyak sekali yang lebih cantik dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemuda itu bertanya kepada gadis-gadis yang cantik itu, sehingga gadis-gadis itu menjawab, "Kami adalah pelayan. Silakan tuan lanjutkan perjalanan ke istana." Pemuda itu berjalan terus dan akhirnya berjumpalah dia dengan sungai yang keempat. Airnya adalah air madu surga yang sangat manis. Gedung-gedung yang ada di sana lebih megah dari gedung-gedung yang sudah. Di sana pun banyak gadis-gadis cantik sedang bernyanyi bersukaria, lebih cantik dari gadis-gadis yang sudah dia lihat sebelumnya. Kepada mereka pemuda itu menanyakan Al-Ainaul Mardiyah, tetapi dijawablah oleh mereka bahwa Al-Ainaul Mardiyah sedang menunggu di istana. Kemudian pemuda itu berjalan lagi sambil melihat di kiri kanannya taman-taman yang indah permai dengan segala macam pohon-pohonan. Akhirnya dia melihat istana yang luar biasa megahnya. Di pintu gerbang istana yang megah itu duduklah seorang gadis yang jauh lebih cantik dari gadis-gadis yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemuda itu mengira bahwa itulah Al-Ainaul Mardiyah. Dia memberi salam dan bertanya, "Kamukah yang bernama Al-Ainaul Mardiyah?" Gadis jelita itu menjawab, "Saya adalah penjaga pintu gerbang. Tuan Putri Al-Ainaul Mardiyah ada di dalam istana. Silahkan masuk." Kemudian pemuda itu masuk ke halaman istana, disambut oleh seorang gadis yang lebih cantik dari gadis yang tadi itu. Gadis cantik itu sedang duduk di atas kursi emas di serambi istana. Pemuda itu bertanya, "Engkaukah yang bernama Al-Ainaul Mardiyah?" Gadis itu menjawab, "Saya adalah penyambut tamu yang sedang menunggu kedatangan tuan. Tuan Putri Al-Ainaul Mardiyah ada di dalam." Kemudian gadis itu melapor kepada Al-Ainaul Mardiyah yang ada di dalam istana. Al-Ainaul Mardiyah membuka pintu istana yang megah itu. Sambil tersenyum, dia menyambut kedatangan suaminya itu. Alangkah cantiknya putri itu, jauh lebih cantik dari gadis-gadis yang pernah dilihatnya. Pemuda itu masuk
dia dipersilahkan duduk di kursi yang sangat indah. Keduanya bercakap-cakap untuk melepaskan rasa rindu dan kasih sayang. Pemuda itu mau menjamah istrinya, tetapi Al-Ainaul Mardiyah berkata, "Sabarlah, Kanda masih membawa nafas dunia. Insya Allah malam nanti Kanda bisa melaksanakan segala keinginan Kanda pada diriku." Tiba-tiba pemuda itu terbangun dari tidurnya. Bayangan surga yang indah, bau surga yang harum, dan kecantikan putri Al-Ainaul Mardiyah dengan semua pelayan-pelayannya selalu mempengaruhi hatinya, sehingga dia mendesak terus pada Panglima Abdul Wahid untuk segera berangkat jihad sabilillah. Panglima Abdul Wahid mengerti bagaimana perasaan pemuda itu, maka pasukan bergerak cepat menuju medan perang. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Islam dengan tentara Romawi yang kafir. Kemenangan ada di pihak Islam, tetapi pemuda itu meninggal atau syahid setelah berhasil membunuh sekian orang musuh. Setelah peperangan selesai hari itu, jenazahnya dimakamkan. Malam berikutnya, Panglima Abdul Wahid bermimpi diperlihatkan oleh Allah bahwa pemuda itu sudah bersama dengan istrinya Al-Ainaul Mardiyah sedang bersenang-senang di dalam surga. Subhanallah, subhanallahil azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.